Sesungguhnya seperti kita mungkin ya ini satu tafsir ya. Bertemu kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pakai membersihkan gigi dulu. Jadi kebersihan jadi itu paling utama. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Kita kembali cerita pokoknya. Dan ketika itu malaikat Jibril ditanya, "Wahai Jibril, apa hakku nanti ketika aku sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala?" Tapi sedikit melenceng jawabannya malaikat Jibril. "Ya Rasulullah, pintu-pintu surga semua sudah dibuka sama Allah untuk menyambut kehadiranmu. Para malaikat semuanya berbaris untuk menyambut kehadiranmu. Mereka rindu kepadamu. Termasuk 24 nabi yang sudah ada di langit menyambut kedatanganmu. Dan kau harus masuk surga lebih dulu daripada yang lain." Malaikat tidak mau masuk surga dan tidak diizinkan sama Allah untuk masuk surga karena engkau belum lebih dulu. Dan ketika itu subhanallah, Israel berkata, "Sudahkah siap ya Rasulullah, aku cabut nyawamu?" Jawab Rasulullah SAW, "Silakan. Kalau memang itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala." Dan memang ada pesan dari Allah, jika Rasulullah kekasihku belum siap, jangan engkau mencoba-coba untuk mencabut nyawanya ya Israel. Makanya dengan izin yang sangat azab, yang sangat luar biasa, malaikat Israel mencabut nyawa Rasulullah dengan 4 tahapan. Ya Allah, 4 tahapan. Tahapan pertama, Rasulullah mencucurkan keringat yang luar biasa, merasa kesakitan. Seluruh pori-porinya dari mulai kaki sampai lutut, sampai ke dada, sampai ke ubun-ubun, pori-porinya merasa sakit yang luar biasa. Subhanallah. Berlangsung dengan tahapan kedua, ternyata lebih sakit dari tahapan yang pertama. Saudara-saudara, Rasulullah kesakitan, dicabut nyawanya. Keringat dingin bercucuran dari seluruh badan Rasulullah. Dan dikala tahapan kedua ini, Rasulullah sampai mengadu, ibaratnya seperti ini. Dan malaikat Jibril berpaling melihat Rasulullah SAW berpaling, tidak tega. Bagaimana kekasih Allah lagi sakaratul maut dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Ketika malaikat Jibril berpaling, tidak tega melihat Rasulullah dicabut nyawanya. Kemudian kata Rasulullah terlontar dari bibir dan suara Rasulullah, "Hai Jibril, jijikkah engkau melihatku sehingga engkau berpaling dariku?" Jawab malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, saya tidak tega melihat kekasih Allah lagi sakaratul maut. Saya tidak tega melihatmu ya Rasulullah." Karena di situ orang malaikat yang dekat dengan Rasulullah adalah malaikat Jibril, sedangkan malaikat Israel pun belum mengenal Rasulullah dan belum bertatap muka baru hari itu. Dan tahapan ketiga mulai oleh malaikat Israel berkata, "Ini tahapan ketiga ya Rasul, aku cabut nyawamu." Ternyata di tahapan ketiga ini lebih sakit dari tahapan yang pertama dan tahapan kedua. Subhanallah.
Dan ketika itu di tengah-tengah mencabut nyawa Rasulullah berteriak, wahai malaikat Israel, berhenti dulu kau mencabut nyawaku malaikat Israel. Jangan kau lanjutkan dulu, aku mau tanya satu pertanyaan untukmu. Ya Rasulullah, apa yang kau tanyakan? Ketika itu satu pertanyaan untukmu, apakah umatku nanti dikala kau cabut nyawanya sakit seperti ini? Subhanallah. Jawab malaikat Israel, mungkin lebih sakit dari ini, lipat 100 bahkan 1000 kali sakitnya ya Rasulullah. Aku mencabut nyawamu dengan pelan-pelan sekali, sangat pelan-pelan, takut kau kesakitan. Jawab Rasulullah SAW kepada malaikat Israel, ya Israel, aku memang kesakitan ya Israel. Kalau umatku engkau cabut sakit dan lebih sakit dari aku sekarang ini, kumpulkanlah sakitnya umatku kepada aku sekarang ini ya Jibril. Ya Israel, tolong kumpulkanlah sakitnya umatku dikala engkau cabut nyawanya kepada aku sekarang ini, biar umatku tidak merasakan kesakitan. Begitu sayangnya Rasulullah kepada kita, Bu, Bapak, semua yang mendengar riwayat kepergian roh Rasulullah yang menghadap Allah seperti itu. Dan ketika itu hati Rasulullah galau dengan umatnya fi zamani. Hati Rasulullah galau dengan umat fi zamani. Subhanallah. Tahapan ketiga selesai, tinggal tahapan yang terakhir yang keempat. Hati Rasulullah semakin galau. Apa yang digalaukan? Takutnya di kepergian Rasulullah ini ada satu yang ditakutkan. Apakah umatku masih percaya kepada tuntunanku? Apa umatku masih mengikuti tuntunanku? Beliau galau, Rasulullah galau. Dan ketika itu apa yang terlontar dari bibir Rasulullah? Dengan kegalauan itu menyebut bukan istrinya, bukan anaknya, dan bukan cucunya, melainkan menyebut umatnya. Ya umati, ya umati, ya umati. Galau, Rasulullah galau. Subhanallah. Dan ketika itu hampir selesai, apa yang dibisikkan Rasulullah? Memanggil Sayyidina Ali, ya Ali. Sayyidina Ali terburu-buru menyodorkan telinganya ke bibir Rasulullah SAW. Apa yang disampaikan? Jaga sholat Ali, Ali jaga sholat Ali. Luar biasa. Itu termasuk kunci untuk kita nantinya berkumpul sama Rasulullah di surga. Dan beliau pernah jawab bahwa sesungguhnya orang nanti yang umatku yang dekat dengan aku, bukan keluargaku, bukan istriku, anak, cucu, bukan, tapi orang-orang umatku yang tidak mengenal aku, tapi umatku sayang kepada aku. Padahal umatku belum mengenal aku, tapi dicinta kepada aku akan dekat dengannya nanti di surga, kata Rasulullah SAW. Dan begitu luar biasanya yang terakhir apa yang terlontar dari bibir Rasulullah setelah ya umati, ya umati, yang terlontar umati, 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 umati. Luar biasa cinta kepada umatnya adalah Rasulullah. Jadi sesungguhnya yang paling cinta kepada kita semuanya tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah. Jauh cintanya ibu kita, bapak kita, keluarga kita, teman-teman kita, jauh cintanya. Lebih besar Rasulullah kepada kita. Jadi seperti itu. Mari kita cintai Rasulullah SAW.
Mari kita syukuri jasa-jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudahkah kita mensyukuri jasa-jasa Rasulullah? Sudahkah kita mengikuti tuntunan Rasulullah? Mari kita introspeksi diri dan kita tingkatkan mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahabbah, cinta kepada Rasulullah sama dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Itu semua jawaban. Jadi tidak ada yang perlu diragukan. Cintanya Rasulullah murni 100% kepada umatnya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Syafaat di Rasulullah wa ghuswada zaman barodiyallahu an. Mari kita tingkatkan mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita cinta kepada Rasulullah sama dengan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah minar rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.